membahas atau mendiskusikan tentang proposal yang telah kita kerjakan sebagai tugas, yaitu dari bab 1 sampai bab 3 kan. Oke, pertama kita bahas tentang proposalmu dulu. Gimana? Boleh sih, terserah. Ya. Jadi bagaimana menurutmu? Apa sih kelebihan dari proposalku? Apa yang baiknya gitu? Oke, tadi kan aku udah membaca proposalmu nih. Jadi proposalmu sudah mendekati dia yang sempurna, hampir bagus gitu. Tetapi masih ada kurangnya. Tapi yang bagusnya itu tentang topikmu sudah bagus. Dia topiknya itu menarik dan juga penting karena pendekatan realistic mathematics education itu harus dimengerti oleh seorang pengajar. Kenapa? Karena nanti pas dia mengajar, dia harus mengerti dulu pendekatan yang dilakukan itu yang bagaimana. Harusnya supaya si siswa itu bisa menyelesaikan permasalahan matematikanya. Nah, kan judulmu itu pengaruh pendekatan realistic mathematics education. Jadi dia harus mengerti dulu tentang pendekatan ini. Dia harus melakukan penelitian dulu tentang pengaruh dalam menerapkan pendekatan ini. Nanti setelah dia mengerti bagaimana pengaruhnya, dia jadi lebih mudah lagi untuk menerapkan pendekatan ini di bagian permasalahan matematika yang bagaimana diterapkan gitu pada peserta didik. Kemudian proposalmu ini sudah berisi metode yang tepat untuk menjawab permasalahan seperti yang sudah dijelaskan tadi ya kan. Kemudian itu format penulisannya sudah benar, sudah ada baik, sudah mengikuti penulisan proposal pada umumnya, cuma masih ada yang kurang gitu. Nanti yang kurangnya akan saya sampaikan lagi yang mana gitu. Oke, kita lanjut aja ke bagian yang kedua. Kalau yang kurangnya dari proposalku itu apa? Oke, seperti yang saya katakan tadi, yang aku katakan itu kan, penulisannya itu masih banyak yang, bukan banyak sih, masih ada yang kurang pas gitu. Kayak di mana ini ya? Di bagian kelebihan dan kekurangannya. Di bab 2-nya. Di bab 2. Tunggu ya. Mana bab 2 Min? Di bawah. Di atas. Ini. Iya. Oh. Tentang jaraknya itu aja sih. Iya, tahu. Dan kemudian di bagian bab 3-nya itu kan kemarin sudah dijelaskan Bapak melalui video ini bahwa di bab 3 itu harus ada prosedur penelitian. Sedangkan di proposal yang kamu buat di bab 3-nya belum ada itu tentang prosedur penelitian. Dimana nanti di prosedur ini itu untuk menjelaskan bagaimana target yang dibuat supaya perlakuan pembelajaran yang dibuat itu sesuai dengan yang diinginkan gitu. Jadi kayak rancangan gitu prosedurnya. Kemudian yang kita ada itu lagi yang perlu diperbaiki lagi itu indikator keberhasilan. Ini juga tadi sebelumnya sudah dibahas Bapak kan, itu harus ada supaya proposalnya itu baik atau bagus atau lengkap gitu. Kemudian ternyata di sini sudah ada isi dari uji hipotesis. Itu aja sih yang perlu diperbaiki dari proposal. Ya, Oke, thank you. Yang ketiga, strategi agar proposal saya lebih bagus lagi.
tadi ada yang sudah saya baca, supaya proposal itu jadi lebih bagus lagi atau lebih baik lagi, itu mencari isi dari proposal itu jangan hanya dari sumber jurnal aja. Bagus sih dari jurnal karena itu udah dicari dari sumber lain kan. Cuman lebih bagusnya lagi kalau itu kita cari dari buku-buku atau laporan yang relevan. Kita harusnya lebih banyak ke perpustakaan gitu, jadi lebih banyak buku yang kau baca kan, nanti lebih banyak lagi sumber dan isi dari inimu, dari proposalmu, jadi isinya lebih akurat gitu. Oke. BTW Mas, Hah? itu sebenarnya sumberku banyak dari buku loh. Oh ya udah. Sutisna, apalagi ya? Mungkin Pokoknya karena banyak. Karena belum ada bagian akhir ya kan, nggak ada daftar pustaka, jadi Nggak ada daftar pustaka. Mungkin banyak kan aku lihat yang jurnal maybe. Oke, lanjut. Apa Ya yang kan? kamu pahami tentang isi proposalnya? Oke, jadi proposalku ini dilatar belakangi ya, udah biasa lah kita dengar kayak pendidikan itu kan aspek yang penting dalam membangun suatu bangsa ya kan. Nah, jadi pendidikan saat ini di Indonesia masih bisa kita katakan kurang lah ya kan. Terus nah, jadi dari situ saya juga terpikir, aku kan terpikir tentang pembelajaran menggunakan RME, Realistic Mathematics Education, yaitu menggunakan, di mana RME ini kan menggunakan hal-hal di sekitar lingkungan kita lah yang nyata sebagai pembelajaran matematikanya juga, agar lebih, kan kita juga kalau belajar matematika dari yang nyata itu lebih cepat paham dan lebih lama ingatnya. Jadi karena itu menggabungkan dari pentingnya pendidikan dan dari pengertian RME tadi, jadi makanya aku memilih judul yang pengaruh pendekatan RME atau Realistic Mathematics Education terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik pada materi aritmatika sosial kelas 7 di SMP swasta Roma Titik tahun ajaran 2020-2021. Oke. Lalu seperti yang udah aku bilang tadi, bahwa RME itu pendekatan yang menggunakan di sekitar lingkungan kehidupan nyata gitu. Baru kalau memanfaatkan aktivitas peserta didik dari realitas, dari kenyataan di lingkungannya, itulah RME. Jadi kalau kelebihan dan kelemahannya, yang pertama kelebihan dulu kali ya. Boleh. Kalau kelebihannya itu boleh, silakan. Pembelajaran matematika menggunakan RME itu berikan pengertian yang jelas, yaitu tentang kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia, ya karena diambil dari kehidupan nyata gitu. Yang kedua, lebih gampang dipahami dan diingat karena memang diambil dari nyatanya, bukan sekedar di pikiran doang gitu. Lalu lebih dapat memberikan pengertian kepada peserta didik bahwa matematika itu bisa dikembangkan sendiri oleh peserta didik, bukan hanya dikembangkan oleh pakar-pakarnya kayak ilmuwan gitu. Terus biasanya kalau menggunakan pendekatan RME itu dia
dapat memberikan jawaban yang bermacam-macam terhadap satu masalah. Jadi nggak terpatok ke satu penyelesaian aja, dapat bermacam-macam gitu, tapi jawabannya satu gitu. Lalu untuk kelemahannya, memang nggak mudah mencari soal dari kehidupan nyata yang sesuai dengan syarat soalnya. Misalnya mudah dipahami oleh semua orang, terus mencari soal yang penyelesaiannya bisa bermacam-macam. Itu sulit untuk mencari soal yang penyelesaiannya bermacam-macam, tapi jawabannya satu. Makanya itu masuklah dalam kekurangan. Jadi kesulitan seorang guru juga gitu. Baru untuk mempersingkat aja kali ya, ke jenis penelitian dari proposal aja langsung ya. Jenis penelitiannya itu masuk ke penelitian kuasi eksperimen. Ini penelitiannya ini bertujuan untuk melihat adakah pengaruh dari pembelajaran menggunakan RME terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis peserta didik pada materi aritmatika sosial yang tadi. Nah, lalu lokasi dan waktu penelitiannya itu lokasinya di SMP swasta SRO Matiti, beralamat di Matiti 1, Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan. Nah, waktu penelitiannya di semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Populasi dan sampelnya itu, kalau untuk populasi, populasinya seluruh siswa kelas 7 di SMP swasta tersebut. Nah, jadi kalau sampelnya diambil di populasinya ini kan ada 7 kelas. Jadi ada 71 sampai 77. Nah, jadi kalau sampelnya diambil dari kelas 71 saja, dan yang diambil hanya 18 orang karena masa pandemi, jadi jumlah siswa dalam sekali pembelajaran gitu dikurangi. Jadi sekalian sampelnya juga dikurangi setengah dari jumlah kelasnya gitulah. Apalagi ya? Kayaknya itu aja kali ya. Oke, itu aja. Sekarang kita masuk ke topik keempatnya. Keempat atau kelima? Maaf ya. 5. Oke. Menurut saya belum ada yang belum kamu pahami mengenai proposal kamu, yaitu di bagian materinya. Di judulmu kan dia ada disinggung tentang materi apa yang dikaitkan dengan pendekatan realistic mathematics education ini kan. Tetapi tidak ada tadi kamu jelaskan mengenai ininya tentang materinya itu. Jadi pemahamanmu tadi berarti kamu kurang memahami tentang materinya ya kan? Iya. Safi itu aja sih, karena dari sampai bab 3-nya tadi sudah kamu sampaikan tentang di mana penelitiannya, kapan, kemudian subjeknya, populasinya juga sudah lengkap sih yang itu tadi aja. Oke. Gimana lah saran darimu biar aku lebih paham lagi tentang proposalku gitu. Oke. Kalau saranku sih supaya kamu bisa nih memahami seluruh isi proposalmu ya kan. Yang pertama itu topikmu itu, judulnya harus bisa kamu pahami dulu. Itu tentang
membahas tentang apa gitu, kayak ini kan pengaruh pendekatan. Jadi fokusmu itu di pengaruh pendekatan yang kamu pilih tadi, yaitu RME kan. Fokusmu di situ. Kemudian latar belakangnya tadi kamu di pemahamanmu dapat kamu jelaskan. Kemudian tujuan penelitiannya juga perlu. Karena kan misalnya kamu buat tujuan penelitiannya itu 2, jadi fokusmu mencari bahasan atau mencari bahasan tentang ini mau untuk menjawab untuk apa namanya susah dijelaskan kok, abstrak ya matematika abstrak. Itulah pokoknya untuk mewujudkan tujuanmu itu gitu. Kemudian di populasi dan sampelnya kamu sudah paham juga tadi, itu juga perlu supaya bisa memahami isi dari ini proposal. Kemudian itu tentang ininya juga, teknik pengumpulan dan pengolahan data. Itu kan ada di bagian 3 kan. Itu juga perlu diketahui gitu. Yang lainnya sih sudah kamu paham. Oke, kira-kira itu saran dari saya supaya bisa memahami isi dari proposal gitu. Sampai pokoknya ya terima kasih lah untuk sarannya gitu. Jadi kita sekarang masuk ke proposalku. Kayaknya langsung aja deh aku kasih tahu karena aku juga udah baca proposalmu kan. Ya udah kasih tahu aja. Yang pertama itu yang bagusnya itu apa? Kalau yang bagusnya itu menurutku bahkan lebih bagus dari punyaku sih, karena lengkap gitu ya semua, dari penulisan juga rapi ya, sumber juga ada kok buat di kutipannya gitu. Terus kayak yang nggak ada sama aku ada kok buat gitu, kayak di bab 3 yang di prosedur penelitian itu kan di proposalku nggak ada kan, di proposalmu itu lengkap gitu. Dan menurutku kayak pengaruhnya juga ada kejelaskan, terus pengertian model problem learningnya juga ada kejelaskan, kemampuan pemecahan masalahnya juga ada. Tetapi ada juga sih memang yang kurangnya sedikit. Apa langsung kita bahas aja kali? Iya, langsung bahas saja. Yang perlu diperbaiki itu apa? Dikit aja sih. Yang di bagian kelebihan dan kekurangan bab 1 atau bab 2 itu? Bab 2. Pokoknya itu harusnya kan kau membuat kelebihan dan kekurangan dari model problem based learning kan. Nah, yang kau buat itu kelebihan dan kekurangan dari kemampuan pemecahan masalah gitu. Menurutku itu kalau enggak sekalian kau buat kelebihan dan kekurangan dari keduanya gitu, karena model problem based learning ini menurutku penting gitu. Kayak lebih baik kau buat kelebihan dan kekurangannya daripada kelebihan dan kekurangan dari pemecahan masalah gitu. Itu aja sih kayaknya. Nggak banyak-banyak. Gak muluk-muluk ya. Yang ketiga, apa tuh yang ketiga? Apa nih saran atau strategi atau cara yang bisa aku sampaikan sama aku biar proposal ini jadi bagus gitu? Ya sesuai dari kekurangan tadi sih ya caranya, karena punyamu juga proposalmu menurutku udah bagus kan. Yang paling yang butuh diperbaiki yang tadi, yang kekurangannya tadi.
bagian kelebihan kekurangan dari model problem based learning. Itu aja mungkin harus kau tambahi gitu. Oke. Oh iya, ada satu lagi di kesalahan kecil sini. Harusnya di judulnya kamu buat juga tahun ajarannya Di bagian judul. Itu kan maksud juga lah tahun penelitiannya gitu. Oke. Itu aja. Oke, Di yang keempat kali. iya, aku mau menyampaikan ini tentang pemahamanku tentang proposal yang kedua, ya kan? Coba dulu ceritakan apa yang kau paham dari proposal. Nah, aku kan mengambil judulnya pengaruh penerapan model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di kelas SMP Negeri 1 Studio, ya kan? Di mana dengan latar belakang sama kayak latar belakang kita di bawah pendidikan itu adalah fondasi utama dalam mengembangkan sumber daya manusia. Jadi pendidikan itu sangat penting, ya kan? Meskipun misalnya orang udah karirnya udah bagus, sudah sukses, tapi masih mau menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi lagi karena pendidikan itu memang sangat penting dalam kalangan manusia, gitu kan? Nah, jadi cara berpikir manusia itu kan, cara berpikirnya sih gini aja. Sekarang kan lagi penerapan kurikulum 2013 kan. Dan di kurikulum 2013 ini kan si siswa yang dituntut menemukan konsep untuk mengetahui materi pelajarannya, ya kan? Kayak misalnya lingkaran, seperti materi ini kan, materinya itu adalah lingkaran. Nanti kan boleh misalnya kita kasih dia kayak media gitu, terus kita kasih kayak langkah-langkah, misalnya langkah-langkah untuk si siswa. Jadi dengan mengikuti langkah-langkah yang kita berikan nanti, siswa bisa mencari misalnya luas lingkaran. Bukan menghitungnya aja, tetapi mereka bisa menemukan rumus untuk mencari luas lingkaran gitu. Karena si model problem based learning ini gini dia, kita memberikan media misalnya, kemudian mereka mempergunakan media itu menemukan konsep untuk memahami materi yang kita berikan gitu. Jadi nanti mereka yang menemukan, bukan kita yang menyampaikan langsung. Misalnya lingkaran, luas lingkaran itu adalah PR kuadrat, bukan, tetapi mereka yang menemukan bahwa rumus mencari luas lingkaran itu adalah U dikali R kuadrat gitu. Itulah sistemnya si model problem based learning ini. Kemudian tujuannya itu mengetahui kemampuan pemecahan masalah matematika di kelas 8. Aku menginikannya, melakukan penelitiannya di dalam proposalku ini di SMP Negeri 1 Studio, yaitu di Samosir, di Jalan Cinta Maju, tepatnya di daerah Tambal gitu, di daerahku gitu. Kemudian di dalam proposalku kayak yang kau bilang tadi, dia kurang itu yang kelebihan dan kekurangan problem basic learning. Aku membuatnya itu cuma di kelebihan kekurangan pemecahan masalah, ya kan. Memang bukan silap sih, memang kurang kepikiran membuat itu kelebihan dan kekurangannya di bagian materi itu. Kemudian kelebihan dan kekurangan pemecahan masalah tadi udah kebaca lah kan di ini tuh, nggak usah aku bilang lagi, aku paparkan lagi di proposalku. Kemudian materinya tadi udah aku bilang bahwa
nanti si siswa yang menemukan sebuah lingkaran itu. Tapi kan nggak semua nih mereka yang paham kan, pasti ada yang dapat, ada yang tidak. Jadi setelah ada misalnya yang menemukan tetapi ada yang tidak, kita jelaskan lagi gitu. Kemudian pada bagian bab 3-nya, lokasinya tadi kan di Cintamaju di Samosir. Waktunya itu dilakukan pada semester genap, yaitu pada tahun ajaran 2019-2020. Kemudian pendekatan penelitiannya yang kucantumkan di situ yaitu yang kuantitatif. Jenis penelitiannya itu yaitu eksperimen. Mana kalau keluar? Keluar kau ya? Iya, tapi lanjut aja. Kemudian prosedurnya itu tahap persiapan, kemudian pelaksanaan, desain penelitian, sama definisi operasional dan instrumen pengumpulan datanya udah aku jelaskan di proposalku. Nanti kelamaan waktunya, jadi bisa lah kau baca, dan udah kau baca lah tadi ya kan. Kemudian Ada lagi. Dan di proposal ini menjelaskan bahwa ada pengaruh penerapan model problem based learning ini terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa di SMP Negeri 1 Studio. Itu kan aku ambil tadi di kelas 8, cuman di dulu nggak ada kelas 8-nya. Nah, di proposal ini dia menjelaskan bagaimana pengaruhnya setelah menerapkan model problem based learning kepada peserta didik gitu. Itu aja sih yang saya pahami dari proposalku. Ada yang belum kupahami menurutmu? Apa juga? Oke, berarti kita ngerti lah ya langsung. Iya, paham. Oke, kalau menurutku pemahamanmu juga udah bagus lah. Tapi yang kurangnya masih di bagian tujuan dari penelitianmu tadi. Udah kan, untuk mencari pengaruhnya. Bagus. Terus ini juga tadi aku juga nggak memaparkan memang di bagian manfaat dari proposal, manfaat dari tujuanmu itu apa. Aku juga memang lupa tadi menjabarkan itu, baru karena memang kayak udah kau pahami gitu, memang proposalmu kayak dari bagian materi juga kau pahami, dari pengaruhnya juga. Tapi saranku juga dikasih tau lah berapa banyak gitu pengaruhnya. Ini pun tadi aku juga lupa. Sebenarnya di proposalku ada itu besar pengaruhnya juga seberapa. Dan itu juga aku juga nggak memaparkan itu seberapa besar pengaruh dari model problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kayaknya itu aja lah, dipengaruhi oleh jaringan. Iya. Ampun, macet-macet di sini. Oke, jadi yang terakhir, apa saranmu atau bagaimana cara yang tepat supaya aku bisa memahami isi dari proposalku secara keseluruhan, dapat mengerti isinya? Kalau saran gitu, biar lebih paham tentang proposal secara keseluruhan,
dibaca lagi lah poinnya satu per satu, terus bukan dibaca sekilas gitu, tapi dibaca terus dipahami gitu. Jadi in progress. Kayaknya singkat aja kali ya. Biar kamu lebih paham, biar kalau lebih paham sama proposalmu, baca lagi lah gitu kan, kayak poin-poinnya, judul-judulnya, terus inti-intinya dipahami, jangan cuma asal dibaca sekilas. Kayaknya itu aja deh strategi yang lebih bagus untuk memahami proposalnya. Tapi kan kita anak-anak matematika kan kurang suka ini membaca, ya kan? Jadi mau kasih hitung gitu. Iya. Apa ada cara yang lebih ini gitu, yang lebih mudah untuk memahami proposal di kalangan kita anak matematika? Mungkin kalau anak jurusan lain mungkin suka membaca, tapi kita kan enggak. Kita lebih sensitif nengok angka aja, ya kan? Tapi mau gimana kan lagi, proposal pun bentuknya nggak angka semua. Jadi harus baca. Bentuk wacana itu. Ya udahlah. Nggak usah sampai semua juga. Kayak penelitian yang relevannya nggak usah kau baca kayak ini. Terus apa? Yang penting-pentingnya aja lah, ambil kayak judul, manfaat, tujuan, terus apa pengaruhnya, bagaimana pengaruhnya gitulah kan. Karena ini kan kau milih judul pengaruh kan. Nah, terus apa? Kayak itu bagus. Oke. Berarti ini udah bisa aku stop jaringan. Bisa melalui jaringan kembali saudara. Jadi lupa lagi aku mau aku bilang. Tapi di awal bagusnya jaringan bukan? Iya di awal ya. Makin malam makin lengket. Oke lah. Berarti sampai sini diskusi kita tentang proposal kita dari bab 1 sampai bab 3, ya kan? Yep. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya.